Tapi saya duga sebetulnya yang semula diniatkan adalah tidak mesti menjadi seorang ketua dewan pembina salah satu partai. Tapi memang kalau ada rencana ke arah sana, partai mana yang paling cocok bagi Pak Jokowi ya Golkar. Di antara semua partai pendukung Jokowi, yang sebenarnya paling peningkatannya, keberhasilannya paling mengemuka, meningkatkan jumlah anggota. betul, Ya, itu adalah Golkar. Nggak bisa dibantah itu. Nah, bagaimana dengan PKS? Nah, ini menarik. Ya. Karena kita sudah mendengar bahwa PKS sudah menyatakan keinginannya. Dia sudah menyatakan sinyalnya itu sudah ya relatif jelas lah. Siap bergabung. Siap bergabung. Cuman kan begini, ini yang menarik di sini adalah, dan saya yakin buat Pak Prabowo, Pak Prabowo itu akan, dan bahkan Pak Jokowi kali ya. Maksud saya gini, memang PKS itu menyebalkan kalau dilihat dari sisi, kalau Anda adalah pendukung Jokowi, ya, itu adalah betul-betul pihak yang secara konsisten menyerang Jokowi tanpa henti, ya. Dan itu bukan sesuatu yang baru dimulai sekarang, sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi menurut saya, ya, buat Jokowi, pertama PKS itu lebih mungkin datang ke Pak Prabowo dan ke Pak Jokowi untuk menyatakan kita bersedia sepenuhnya berada di bawah kontrol atau kepemimpinan Anda. Itu mungkin dilakukan oleh PKS. Ya. Maksud saya lebih mungkin daripada PDIP. Ya. Dan tetap saja Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin, ini lebih mungkin untuk menerimanya dan mengatakan oke, gitu kan. Ya. Walaupun belum tentu dikasih jabatan menteri ya, tapi akan dibilang oke, kita terima Anda. Tapi kan konstituennya, konstituen terutama konstituen PKS, ya, yang kemarin kita dengar kan siapa Egy ya, Egy siapa namanya? Egy Sujana kan, yang memaki-maki Anies hanya karena Anies menyatakan bersedia bergabung atau ingin bergabung dengan pemerintahannya Pak Prabowo, ya, itu Egy Sujana aja satu orang, dan itu hanya karena Anies. Tapi sekarang bayangkan kalau PKS, ya, Anda kan lihat tuh para pendukung PKS yang berorasi, melakukan demonstrasi terus-menerus di depan KPU atau Mahkamah Konstitusi dengan istilah pemakzulan, ya, pemakzulan Jokowi. Bayangin loh. Ini urusannya pemilihan presidennya Prabowo. Yang disuruh dimakzulkan adalah Pak Jokowi. Ya. Tapi mereka kita lihat, itu betul-betul bicara dengan hati. Mereka memang sedemikian benci dengan Pak Jokowi. Sejak 2014 sampai 2024. Ya. Nggak ada berhentinya. Oke? Nah sekarang bayangkan kalau partai yang mereka dukung itu menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Yang marah itu adalah di bawah, konstituen. Dan itu adalah harga yang mungkin jadinya bisa dianggap terlalu mahal. Dan ini bukan cuma konstituen yang rakyat kecil ya, ini betul konstituen yang aktivis-aktivisnya PKS. Yang bahkan barangkali BEM-BEM yang mendukung, kan banyak tuh, Anda tahu ya, banyak BEM yang mendukung PKS. Itu pun barangkali akan patah hati dan mengatakan kita tidak akan lagi support PKS kalau begitu. Nah, jadi kalau PKS lebih ke arah apakah konstituen mereka menerima itu akan menerima itu. Ya. Saya barangkali membayangkan konstituen PDIP lebih mudah memilih untuk berada bersama Prabowo dan Jokowi kan. Kan yang jadi masalah ini pimpinan PDIP nih, yang suka nyinyir nggak keruan itu kan adalah pimpinan-pimpinannya. Kalau PKS di segala lini, ya, bahkan saya harus mengingat-ingat barangkali pimpinan-pimpinan PKS yang tertingginya, elitnya, itu not really harsh membicarakan tentang Prabowo dan Jokowi. Tapi kalau masyarakatnya, konstituennya betul-betul menganggap sekarang ini Pak Jokowi dari dulu dianggap sebagai anti-Islam,
Prabowo dianggap sebagai pengkhianat. Mereka tidak bisa terima tuh bahwa Prabowo bergabung dengan Jokowi kan? Tahun 2019. 2019. Nah sekarang apakah mereka akan berubah? Kan udah marah gitu ya. Sudah menyatakan kebenciannya. Saya yakin penolakannya akan kuat di bawah. Nah, sementara di konstituennya Prabowo dan Jokowi, terutama Jokowi, nama PKS itu emang luar biasa buruk lah. Ya. Politik identitas dan kawan-kawannya itu adalah sesuatu yang dianggap melekat pada PKS. Yang barangkali sebetulnya nggak terlalu benar, mengingat misalnya kalau kita bicara tentang 212 dan kawan-kawan, itu kan bukan PKS sebetulnya. Cuman orang dengan mudah melekatkan, ya 212 itu PKS, Habib Rizik itu PKS, bla 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 kan. Nah, buat para konstituennya Jokowi dan Prabowo, walaupun sebetulnya yang umum tuh lebih akan ketawa kalau PKS gabung, tapi tidak akan marah maksudnya, cuman ya elah segitu aja lu gitu ya. Setelah sekian lama lo perang sama kami, terus begitu sekarang udah nggak ada pilihan, kalian gabung ya. Ya udah kalian masuk, cuman kalian di bawah ya gitu. Nah, cuma kan yang loyalis Jokowi, ya dan saya kenal banyak orang, itu betul-betul tidak bisa menerima itu, dan itu ada di bawah, betul-betul orang-orang yang selama ini bertarung di lapangan. Iya, grassroots. Ketemu sama grassroots yang juga sebenarnya nggak suka bahwa PKS itu gabung sama Prabowo. Itu kan goncangan yang luar biasa. Jadi itu, tapi terus terang saya akan kata itu lebih mungkin terjadi ya daripada PDIP. Ya, PKS gabung tuh dengan segala macam, mungkin nanti gunakan ayat dan segala macam bahwa itu bisa gitu ya. Nanti ada sejarah Nabi dulu, sejarah sahabat Nabi pernah begini nih ya. Jadi kita terima. Apalagi ada Gelora sekarang yang juga akan menghantami mereka. Jadi menurut saya lebih mungkin, tapi juga berat ya. Sehingga yang paling logis sih kedua-duanya memang akan berada di luar, atau gini. Kalau PKS diterima barangkali untuk mengurangi tingkat oposisi tadi. PKS itu berapa? 8 ya? 8% kan? Kalau plus si PDIP 16 sama 8, 24. Sebetulnya juga oke. 24% di DPR itu, Dewan ya. Pak Prabowo nggak usah khawatir ya. Dan kita akan terus mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi di situ. No worry lah dengan 24% itu. Sehingga ininya adalah nggak usah aja diterima. Tapi kalaupun diterima, kemungkinan yang lebih mungkin diterima adalah yang PKS-nya. Tapi lagi-lagi semua tergantung dalam 5 bulan itu yang ke depan apa yang dilakukan. Nah, kemudian ada semacam isu bahwa Pak Jokowi akan melakukan reshuffle terakhir. Ya. Dan ada semacam ide-ide transisi itu akan digambarkan dengan reshuffle itu. Ya, sebagai contoh misalnya kan dengan mengundang AHY Demokrat kan, yang akan juga mengisi nanti kan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, gimana pandangan Anda? Ya, maksud saya gini. Yang ingin saya katakan adalah masuknya AHY tidak mengganggu konstelasi. Tapi kalau sekarang orang kembali bicara tentang reshuffle, itu pasti ada kaitannya dengan menteri-menteri yang mungkin ada hubungannya dengan si 2 partai yang oposisi nanti itu. Saya duga ya. Saya duga ya. Tapi apakah memang sedemikian pentingnya ya proses transisi itu dilakukan dengan cara menyingkirkan saat ini orang-orang tersebut ya. Dan bagaimana kalau kemudian pada saat yang sama PDIP sendiri seperti Anda tadi katakan dalam 5 bulan ini berusaha mendekat kepada pemerintahan Prabowo. Kalau itu yang terjadi, itu hampir pasti tidak akan terjadi perubahan konstelasi itu. Dan kalau saya sih menganggap bahwa kecuali memang ada rencana dari pimpinan, dari Pak Prabowo maksud saya, atau dengan Pak Jokowi, itu untuk menyingkirkan menteri-menteri yang saat ini berada di kubu yang mungkin berseberangan dengan kubu Pak Prabowo, itu tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan ada pergantian menteri yang sedemikian, ya bayangkan kan tinggal berapa bulan. Kalau ini kan pasti dilakukan dengan tingkat kedaruratan yang tinggi. Kalau darurat ya diganti, kalau nggak akan terjadi. Tidak ada perlunya untuk mengubah
sesuatu. Toh sekarang juga menteri-menterinya udah bekerja santai aja, Ya, gitu kan. udah nggak bisa ngambil kebijakan strategis. Kan biasanya 6 bulan sebelum ini kan. Betul. Ini udah lewat. Itu sama aja dengan anggota DPR. Kalau orang tanya, anggota DPR masih kerja nggak? Saya nggak tahu. Dalam 6 bulan sisa ini barangkali mereka udah. Kalau yang sudah nggak kepilih mungkin siapin barang-barang ini. Iya, udah nggak muncul ya di Senayan kan. Iya. Ya. Kayak siapa, Masinton, kami udah nggak tahu, barangkali juga masih sih ya. Tapi menurut saya memang suasananya sudah berubah. Berubah. Nah, jadi sehingga apa yang Anda katakan sebagai transisi itu, saya setuju bahwa Pak Prabowo sekarang dengan Pak Jokowi udah mulai menyiapkan ya transisinya seperti apa, orang-orangnya siapa. Jadi mungkin, mohon maaf saya potong, mungkin bukan mau menarik gerbong yang di endorse partai tertentu, bukan. Tapi mungkin untuk ya membuat sinkronisasi dengan yang akan datang, mungkin untuk memuluskan. Dan saya rasa memang sewajarnya seharusnya itu dilakukan dari sekarang. Tapi apakah dari Nasdem akan ada tambahan, apakah dari PKB misalnya atau pergeseran, ya kan? Nah, itu masalahnya yang masuk itu akan, kalau ada pergantian, yang akan tanda petik tersakiti kan yang diganti, ya. Apa perlu sekarang, itu yang saya ingin katakan. Bisa aja tidak ya, ada yang tersakiti. Contoh misalnya kepala staf diganti jadi. Kalau di level itu lebih mungkin. Ya, tetap reshuffle namanya, tapi untuk memberikan signal, sebagaimana yang Anda banyak tadi mention di situ bahwa hubungan antara kedua tokoh ini semakin tidak perlu diragukan. Bahwa kan ada orang-orang yang akan membenturkan. Betul. Nah, dengan signal ini kan Pak Prabowo mengatakan saya presiden disiapkan, Jokowi mengamini ya semua program Bapak ini akan saya dukung. Kan bisa aja kan, Pak? Nggak, saya rasa sekarang sudah terjadi. Saya bahkan yakin itu terjadi. Ya. Kedua orang ini kan menurut saya sangat bijak ya untuk memikirkan seperti apa yang Anda bayangkan tadi ya. Kan visioner. Udah nggak ada lagi kendala yang bisa mengganggu. MK udah lewat, ya sekarang masih sih ngurusin pileg ya, tapi kan nggak akan ada keputusan-keputusan yang mengganggu sama sekali. Tentang presidensial udah selesai. Ini udah tenang, udah tinggal untuk pemerintah pusatnya ya, untuk merancang transisi ke arah sebuah pemerintahan baru. Dengan jangan lupa bahwa si kubu Jokowi dan kubu Prabowo juga harus duduk sama-sama untuk memikirkan pilkada-pilkada. Dan saya yakin ini sudah dilakukan untuk daerah-daerah yang mungkin dianggap penting, yang vital ya. Itu yang saya katakan tadi, saya sih sudah dengar bahwa pembicaraan mengenai itu sudah terjadi. Tapi mengingat saya bukan orang DPP, saya rasa saya nggak layak ngomong apapun tentang itu. Jadi ini adalah sebuah masa yang menurut saya sangat penting untuk dimanfaatkan oleh pemerintahan baru, ya, the next government ini, untuk mulai menyiapkan dari sekarang daripada nunggu sampai bulan Oktober November nanti kan. Dan yang saya tahu sih sudah dilakukan. Oh, sedang dilakukan ya? Ya. Nah, kemudian tentang pilkada berarti seperti yang diusulkan oleh pembina Anda akan terjadi semacam semacam koalisi semi permanen lah. Nah, itu yang sebetulnya begini. Kita berharap itu disolidkan lah, dilakukan dengan terencana, dengan sistematis, gitu ya. Tapi yang saya tahu juga memang tidak semua pihak itu merasa nyaman dengan gagasan-gagasan semacam itu, karena udah terbiasa selama ini kan ya memang dibiarkan, misalnya setiap pilkada berlangsung secara independen gitu, secara tidak diintervensi oleh adanya sebuah koalisi nasional yang permanen yang tadi kita bicarakan itu. Jadi saya nggak tahu sejauh mana itu sudah diwujudkan ya, upaya untuk duduk bersama. Ini kan duduk bersama bukan cuma oleh dua pihak nih, bukan cuma kubu Jokowi dan Prabowo, tapi partai-partai duduk bersama-sama untuk menyiapkan pilkada-pilkada yang strategis tadi. Nah, sejauh mana itu dilakukan saya tidak tahu persis. Nah, mungkin belum. Belum. Tapi ada sebuah isu bahwa dengan dikeluarkannya Pak Jokowi dari PDIP, dan Gibran juga pada saat yang sama, lalu
Partai Golkar membuka. Iya, yang dia bilang, ya. ya. Gimana kira-kira menurut pandangan Anda itu? Mungkinkah itu terjadi? Sorry, saya lagi ingat-ingat. Kalimat dia adalah, kalimat Pak Airlangga adalah terbuka bagi Pak Jokowi untuk masuk ya? Iya. Ya. Kan pertanyaan masuk sebagai apa? Ada yang bilang Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina. Well, saya akan katakan bahwa itu sangat mungkin terjadi. Tapi saya duga sebetulnya yang semula diniatkan adalah tidak mesti menjadi seorang ketua Dewan Pembina salah satu partai. Tapi memang kalau ada rencana ke arah sana, partai mana yang paling cocok bagi Pak Jokowi ya Golkar. Kenapa? Ya dia bisa dikatakan kan sebagai, dia bukan pemenang ya, dia di bawah PDIP. Tapi kan dia sedikit. Tapi kan di antara semua partai pendukung Jokowi yang sebenarnya paling yang apa? Peningkatannya, keberhasilannya paling mengemuka, meningkatkan jumlah anggota. Betul. Ya, itu adalah Golkar. Nggak bisa dibantah itu. Jadi kalau memang Jokowi tetap ingin menjadi salah seorang tokoh di sebuah partai tertentu, yang paling masuk di akal adalah Golkar. Nah, sekarang sign dari Pak Airlangga itu barangkali adalah, iya, kami bersedia kok nerima Anda. Masuk aja ke kami. Mungkin memang akan betul-betul masuk ke sana. Walaupun dalam pandangan saya, saya menganggap bahwa harusnya Pak Jokowi itu beyond lah. Dia udah nggak lagi harus menempati posisi struktural apapun di partai manapun. Dia, menurut saya harus menjadi seorang negarawan, the old gitu ya, negarawan. Nggak apa-apa udah dipecat dari PDIP. Ya. Tapi dia akan dikenang sebagai seorang yang beyond. Dia di atas semua partai, ya. Dia semacam kayak guru bangsanya yang ya bisa dicarikan lah dia menempati posisi apa. Makanya ide terbaiknya adalah kalau si koalisi nasional itu terjadi dan itu dipimpin oleh Pak Jokowi, ya. Dia di luar partai. Gimana dengan Gibran yang diajak juga masuk ke Golkar? Itu lebih mungkin. Itu lebih mungkin. Gitu ya. Nggak ada, ya kan dia pada dasarnya posisinya biasa-biasa saja. Cuman dia sekarang wapres. Kan? Justru itu. Kalau dia wapres tapi dia ada di Golkar, bagus dong. Iya. Saya mau bilang sebetulnya kalau Gibran, partai manapun terbuka untuk dia. Cuma memang lagi-lagi yang paling masuk di akal adalah Gibran. Kalau dia harus milih partai, dia ada di Golkar. Sementara Pak Jokowi sudah berada di atas itu semua. Iya. Oke. Nah, itu it's a good option gitu loh. Gibran berada di Golkar. Memang pertanyaannya Golkarnya terima secara terbuka atau enggak. Kan waktu itu udah dibuka dua-duanya kan? Orang-orang Golkar itu nyaman nggak dengan kehadiran Gibran yang tiba-tiba dan pasti menempati posisi yang nggak mungkin cuma jadi anggota biasa, ketua DPP lebih dari itu pasti kan. Apanya ya, apakah Dewan Pembina atau apapun. Tapi kan sebenarnya secara organisasi Golkar diuntungkan ya karena dia sangat. Dan ya Golkar patutlah merasa bahagia dengan pencapaian 2024 ini ya. Orang melihat kok bahwa mereka itu memang berhasil ya. Orang tuh tidak terbayang barangkali sebelumnya nggak terbayang bahwa mereka akan berada pada posisi itu. Bahkan sebelumnya kepemimpinan Airlangga sempat terjadi. Betul. Dia mau digergaji dari dalam. Digergaji, bukan, tidak solid dan segala macam. Iya, dituduh nggak pernah ternyata terbalik. Terbalik, sama sekali terbalik. Jadi Pak Airlangga, jadi tadi saya katakan Golkar harus cukup bangga lah, harus cukup mereka berhak untuk bangga tanpa kelihatan sombong karena Golkar tidak kelihatan seperti ya mereka senang, mereka bahagia, but that's it ya. Tapi orang-orang itu nggak ngomong macam-macam kan. Ini beda sekali dengan partai yang satu itu tadi ya. Nah ini betul-betul bisa mereka patut bangga dan kalau tadi saya katakan kalau Jokowi harus milih partai, saya rasa milih Golkar itu tepat ya. Ini tidak ingin mengabaikan partai-partai lain ya. Partai-partai lain juga harus kita hormati kan. Tapi memang kalau mau dilihat apa yang terjadi pada tahun 2024, ya Golkar nggak mungkin kita anggap tidak berhasil.
Golkar berhasil. Nah, sekarang kalau Gibran kemana? Kalau dia merasa harus masuk partai, ya partai Golkar ya bagus dong, ya itu cocok. Masa PSI? Kan ketuanya Kaisang, maksud saya, karena ketuanya Kaisang. Gibran ini di mana dong? Iya. Luar biasa analisa Anda ya. Terima kasih Bung. Jadi Sama-sama. luar biasa ini. Nanti akan kita sambung lagi setelah mulai mendekati ya, terlihat ya. Tapi opini-opini Anda mengenai hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya kira itu sangat real ya di lapangan seperti itu sekarang ini. Sehingga tidak terjadi apapun ya yang membuat mereka bisa harus berpisah. Itu menurut saya ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha membangun frame bahwa sebetulnya Jokowi dan Prabowo itu tidaklah satu. Itu sama sekali nggak ada buktinya, sama sekali nggak ada rujukannya, dan secara common sense, secara akal sehat, kita harus pertanyakan, loh kok Anda bisa tiba pada kesimpulan itu? Kesimpulan itu. Terima kasih, Bung. Thank you.